Kita berjumpa lagi dengan saya Aindra Mendita di Meditarium Channel. Tapi saya ingin buka dulu ini. Program ini adalah channel yang menghadirkan tokoh-tokoh penting yang ada di tanah air. Ada Jamaika. Nah ini saat ini saya sedang ada di Jamaika, satu lokasi kafe, Jamaika. adanya di sebuah pasarnya di Kota Bandung di Ciapit. Tapi saya sudah kedatangan tokoh penting Jawa Barat. Beliau adalah senior dari forum atau komunitas wartawan Jawa Barat, ketuanya yaitu Kang Imam Wahyudi. Kita temui saja Kang Imam Wahyudi. Apa kabar Kang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kita bincang-bincang sedikit Kang. Saya punya kegelisahan tentang media, politik, dan kebangsaan masa depan. Kira-kira masih oke kan ngomongin media saat ini? Atau media sudah mandul? Oh ya masih concern. Masih concern ya. Kang, bisa ceritakan Kang, bagaimana perkembangan media saat ini yang dikuasai oleh medsos, media konvensional, tapi mengalami degradasi gitu? Saya kira memang itu perkembangan teknologi ya yang nggak bisa juga dihindarin lah ya, bahwa ada medsos, ada kemudian portal media online segala macam, itu sejatinya sudah berlangsung di akhir menjelang 2000 ya, atau 2 dekade terakhir abad ke-20 lah. Abad ke-20 ya, dua dekade. Bahwa ada pergeseran pers sebagai alat perjuangan kepada apa yang disebut pers industri. Pers industri itu yang mendukung kekuasaan atau kekritisan yang jadi lemah? Ya artinya pers yang berorientasi kepada bisnis. Manakala kita bisa melakukan satu penerbitan, itu rasanya kita sedang mengekspresikan sebuah idealisme kita, nah, kan gitu. Nah, medsos nggak bisa dihindari dan kita harus larut ikut merespon ya. Ikut merespon. Hanya saja antisipasi kita ke arah itu boleh dibilang terlambat dalam tanda kutip gitu ya, yang kemudian ada kecenderungan bahwa perkembangan ke arah medsos itu ya apa ya, boleh bisa disebut instan ya. Kalau istilah kami itu bring broy gitu, kumaramena. Nah, barangkali proses learning by doing yang sering saya temukan ya, kerancuan dalam pemberitaan medsos gitu ya, campur aduk antara berita dan opini. Ya, benar. Sekarang ini banyak sekali itu. Ya. Apa itu ada kepentingan juga intervensi dari pemilik yang mungkin cenderung mendukung kekuasaan, atau memang pers sebagai pilar demokrasi sudah runtuh itu? Ya. Kita paham bahwa dari sononya itu pers itu menjadi kekuatan keempat setelah trias politika. Nah, mestinya itu dipertahankan karena pers hakikatnya itu juga sebagai agen perubahan ya. Kita menyaksikan hari ini ya, sama rata sama rasa berita itu
nyaris tidak ada perbedaan. Padahal sebuah pencerahan itu harus berbeda, kan gitu. Ya dalam beberapa hal mestinya pers menjadi alat perjuangan yang hakikatnya juga pers itu harus berlaku sebagai oposisi, artinya mengkritisi, bukan kemudian menjadi kolaborasi. Berkolaborasi atau lebih tepat kepanjangan daripada seolah-olah menjadi humas Atau corong ya? Corong. Nah, kalau seperti itu, saya kira pemerintah tidak ada lagi watchdog ya? Iya. Kalau kayak gitu ya? Iya. Sehingga watchdog itu hanya dijadikan sebagai semacam diksi saja. Diksi saja. Diksi saja. Dan ini berbahaya bagi pers. Saya kira berbahaya. Dan itu akan ditelan oleh zaman. Dari zaman dulu perjuangan untuk menentukan sikap melawan patriotik misalnya. Bahwa di satu titik ya, pers itu sekali lagi harus menjadi agen perubahan. Maka mereka harus melakukan hal-hal yang kritis bahkan mungkin konstruktif. Di satu sisi bahwa di sana ada hidup dan kehidupan bagi para awak media. Tetapi bagaimana membangun sebuah keseimbangan agar ya tidak terjebak kepada menjual diri. Gitu. Memang ini pahit gitu. Tetapi ya apa boleh buat, bahwa ada semangat pragmatisme di sana dan lain sebagainya. Kemudian juga kebebasan untuk memproduk online itu sedang marak, berjamur dengan jumlah yang tak terhingga gitu. Oke Kang, Akang kan mungkin lebih dari 30 tahun ya? Iya, 20 tahun saya di media resmi. 20 tahun di media resmi, terus pernah berkecimpung di dalam dunia politik. Jadi bagaimana pers politik dan konteks kekinian, misalnya kekuasaan politiknya dimainkan di media sosial juga? Titik pemberangkatannya bahwa partai politik itu pilar demokrasi. Ya. Partai politik itu miniatur pemerintahan. Maka partai politik itu harus memproduk sebuah pencerahan politik kepada masyarakat terkait dengan tata kelola pemerintahan di daerah maupun di tingkat nasional. Pusat ya. Kan gitu ya. Apalagi tadi yang ditanyain? Konteks media kan saat ini sangat menjamur dengan media sosial, internet. Pada banyak kondisi ya, media harus memberikan informasi-informasi yang tidak tercover oleh pemerintahan. Misalnya ya, bahwa di satu daerah terpencil, misalnya ya, infrastrukturnya miskin, kemudian akses anak sekolah, jembatan dan lain sebagainya. Nah, pers harus menyuarakan ini, harus menjadi jembatan. Dengan demikian di tingkat pemerintahan itu pun ada desk khusus terkait dengan masukan-masukan dari masyarakat. Kontrol informasi ya. Kontrol informasi ya. Di tingkat pemerintahan itu ada yang disebut Darsi. Dapur informasi. Nah, media dalam hal ini insan pers ya, itu mewakili ya suara masyarakat atau kondisi-kondisi faktual yang ada di masyarakat. Jadi langkah-langkah itu sebenarnya negara sudah harusnya ada ya, dapur informasi ini, atau memang pers sendiri yang membuat olahan itu? Saya kira harus didorong. Dan saya yakin pemerintahan di semua tingkatan itu ada. Hanya belum dioptimalkan sedemikian rupa sehingga
output dan outcome-nya itu sesuai. Ini karena konteksnya tadi udah kejawab semua sih keinginannya. Media, politik, dan konteks kekinian bangsa yang cenderung sekarang seolah-olah instan karena ada media sosial. Kira-kira harus melakukan paradigma seperti apa yang ideal bagi tatanan negara saat ini lewat media dan politik itu? Ya, ini pasca Orde Baru, ya, kementerian atau departemen penerangan itu di-delete, ya. Artinya mengembalikan hak informasi itu kepada daulat rakyat. Nah, daulat rakyat itu bisa melalui pers itu sendiri, kemudian komunitas-komunitas kritis dan lain sebagainya. Saya kira dalam pengembangan ya negara yang berdemokrasi ini harus menjadi keutamaan. Nah gitu, sebab hemat saya semua itu berangkat daripada informasi dan komunikasi untuk mencapai arah dan tujuan yang kita ingin harapkan. Nah, bahwa kita pahami pembangunan itu tidak semata-mata pada aspek pembangunan fisik, tetapi mental spiritual. Ya, itulah sebabnya kami sebagai insan pers itu tidak pernah berhenti untuk selalu berkiprah. Pasca lepas dari media, kami membentuk apa yang disebut komunitas wartawan senior Jawa Barat. Nah, saya kira itu untuk mewadahi bahwa opini-opini atau masukan-masukan, pemikiran-pemikiran kita terkait dengan pembangunan-pembangunan yang berkesinambungan itu insya Allah akan berlanjut. Nah, kan gitu. Dengan kata lain bahwa kita akan tetap dalam track sebagai insan pers yang menyuarakan kebenaran itu tadi sampai nanti akhir hayat. Luar biasa, ini jiwa-jiwa besar dari jurnalis senior ini, dan saya rasa ini adalah rangkaian penting dalam perjalanan pers. Wartawan memang tidak bisa pensiun, tapi wartawan akan berhenti setelah dia tutup usia. Jadi wartawan menjadi bagian penting dalam suara-suara kebenaran menuju nilai dan martabat bangsa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kang Imam Wahyudi atau Kang Iwe. Namun demikian, saya akan juga mengakhiri dengan memberikan semacam bonus khusus, yaitu Kopi Edun. Ini acara disponsori oleh Kopi Edun. Ini Kang. Wow, nuhun, Edun pisan euy. Baik, terima kasih narasumber saya kali ini yang sangat senior dan memang menjadi bagian dari pembelajaran saya, dan kita ketemu lagi di sumber-sumber lain atau narasumber lain hanya di Meditarium Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.